Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal latihan untuk uji kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga untuk paket 3 tahun pelajaran 2022-2023. Di mana di sini saya mengerjakan menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Saya menggunakan MyApp Accounting atau ABSS Accounting. Di sini saya menggunakan versi 25. Ini adalah soal yang akan kita kerjakan. Di sini saya akan mengimport akun. Oke, kita mulai ya. Untuk membuat data baru, maka setelah membuka aplikasi, saya pilih grid. Lalu saya isi data perusahaannya. Jadi kita buat nama perusahaan. Nama perusahaan sesuai dengan soal yang ada di sini. Kita buat di sini. Biasakan kalau kita lagi mengerjakan untuk soal latihan maupun ujian, kita sertakan nama kita. Jadi ada nama perusahaan dan ada nama kita. Kalau perlu ada nama kelas kita juga. Kemudian kita isi untuk kolom alamatnya. Kemudian nomor telepon jika ada, di sini ada nomor telepon kita isi. Dan nomor fax dan teleponnya sama. Kemudian email juga kita isi kalau data yang kita miliki lengkap. Oke, lalu next. Tahun. Nah, kita lihat di sini menggunakan tahun 2018. Kita buat tahunnya. Tahun ini tidak boleh salah. Apabila kita mengerjakan di awal, tahunnya salah, maka kita harus mengulang kembali dari awal. Oke, lastnya adalah Desember, conversion month-nya saya buat November. Untuk Februari juga nggak ada masalah, Januari itu nggak masalah, yang penting tahunnya jangan sampai salah. Tapi kalau misalnya conversion month-nya dibuat Januari, nanti waktu opening balance itu yang muncul hanya harta sampai dengan modal. Tapi kalau setelah Januari itu akan muncul dari harta sampai beban lain-lain. Oke, kita buat seperti ini. Next. Di sini saya menggunakan pilihan nomor 2 ya. Untuk mengerjakan soal ini saya pakai pilihan kedua. Bisa import, bisa manual, tapi saya lebih suka pilihan kedua. Kalau pakai pilihan ketiga juga nggak ada masalah, sama aja. Tapi saya lebih cenderung pilihan kedua. Kemudian kita simpan di mana letak yang kita kehendaki. Kalau bisa membuat folder tersendiri untuk mengerjakan soal ini. Misalnya saya buat foldernya, nah seperti ini, ada folder UD Buana seperti itu. Lalu simpan dan next. Oke, kita buka. Nah, seperti ini, baru kita kecilkan tampilannya. Oke. Kalau pakai pilihan kedua, untuk akun list seperti ini tampilannya all-nya. Tapi kalau pilihan ketiga itu lebih banyak lagi. Jadi kalau seperti ini kan lebih enak kalau mau menghapusnya ya. Kalau bisa dihapus, kita hapus seperti ini. Ya, ini juga saya akan hapus. Di sini saya akan import akun ya. Ini akun yang udah saya ketik di Excel. Ini kita buka dulu. Ini yang udah saya simpan. Kita lihat. Ini dia all file. Nih ya, kita sudah menginput nih. Ini nama akun dan saldo awalnya. Oke, kalau udah kita mau import ya.
Oke, saya akan mulai untuk import akun. Kalau misalnya nggak mau import akun, bisa input manual satu-satu, tinggal klik new saja. Tapi di sini saya menggunakan import akun plus saldo awalnya juga. Jadi kalau nanti misalnya mau nyoba nih, boleh nanti download, ada linknya di deskripsi video. Oke, file dan import account informasi. Yang paling bawah nih ganti update exiting record. Oke, ini dia. Ini ada di laptop kita atau komputer kita, ini yang akan kita pindahkan. Jadi match all aja. Nih, account number pasangannya account number, account name pasangannya account name, header, balance, dan account type. Yang lainnya saya nggak buat, tapi saya buat 5 judul ini aja. Oke, import. Nih ya, semua sudah berhasil terimport. Kalau misalnya tadi yang saya sampaikan di awal dengan opening tadi, nah ini opening itu kalau conversion mode-nya adalah selain Januari, ini di sini akan muncul harta sampai dengan beban lain-lain. Nah, tapi kalau Januari, di sini tuh yang muncul cuma harta sampai dengan modal. Oke ya, ini udah 0. Oke. Setelah saya import, maka saya akan memperbaiki link account-nya. Kita perbaiki link account ya. Yang pertama adalah setup link account and banking. Untuk historical jangan diotak-atik, langsung ke ini aja, ke cash in bank. Undeposit saya ganti cash in bank. Ya. Oke, lalu link kedua, sales, ini account receivable dan cash in bank. Untuk pengaturan yang bawah ini, itu nanti aja, pas ada transaksi aja kita buatnya. Oke, lalu link yang ketiga, ini link yang umumnya ya. Untuk payable-nya berarti account payable, dan bawahnya ini adalah cash in bank. Oke, seperti ini. Ini adalah versi saya mengerjakan. Saya akan menghapus check account, lalu undeposit saya akan hapus, trade debitor juga, lalu trade creditor akan saya hapus juga. Oke, sudah selesai. Setelah itu saya akan membuat link pajak ya. Kalau kita menggunakan import akun, pertama import akun dulu, lalu perbaikin link akunnya. Yang ketiga, kita bikin pajak. Karena di soal ini tidak disebutkan langkah mengerjakannya. Jadi kita yang harus memahami apa sih setelah import akun, input saldo awal, memperbaiki account, menghapus akun yang tidak digunakan, maka kita akan buat pajaknya. Berarti list, text code. Nah, ini kalau menggunakan versi 25 itu untuk text code-nya cuma ada 3 kayak gini, jadi enak nih. Kayak IMP ini saya hapus. Ya. Ini hapus, jadi tinggalnya adalah NT dan VAT. Nah, untuk versi 25 VAT-nya tinggal diisi aja berapa persen? 10%. Karena menggunakan versi 25, nah ini. Dan tinggal dibuat link pajaknya. Untuk tes collected, itu pasangannya adalah PPN outcome untuk soal kali ini. Tax paid itu pasangannya adalah PPN income. Ini dia yang penting. Oke, kalau udah oke. Jadi untuk tax code listnya ada 2 ya, satu non-tax dan satu adalah VAT. Oke, kalau udah kita lanjut, berarti kita sudah sampai nih sini. Saldo awal udah dibuat. Sekarang kita akan membuat data customer dan suppliernya. Pertama membuat nama customer dan suppliernya dulu, baru saldo awalnya sesuai urutan ini ya. Oke, kita buat di cut file. Nah, ini dia cut list. Buat baru. Namanya yang ini JBLX. Cut ID-nya C001. Alamatnya kalau mau diisi, kalau di sini ada datanya, tinggal diisi aja seperti ini. Nih, nomor teleponnya ada, kita isi. Oke, kayak gini aja. Lalu di sini disebutkan terminnya, saldo awalnya nggak ada disebutin termin. Oke, kita mau bikin termin. Berarti ini tentang customer. Berarti kita lihat customer. Nah, terminnya itu pakai net 30 ya untuk customernya.
Nih, kalau suppliernya pembelian ya berkaitan net 30 juga. Karena ini semua tentang net 30 ya udah. Kita akan coba setiap nanti muncul customer terminnya adalah net 30. Jadi kita buat di selling detail, ini ya in given, ini dibuat 30. Dah seperti ini aja. Ya, nama dan ininya. Oke, kalau udah oke, bikin baru lagi. Kalau mau bikin cepat baru, kalau udah buat satu langsung new aja. Customernya langsung kita buat digital LX. Seperti ini. Alamatnya kita isi. Kalau datanya ada diisi, kalau nggak ada ya udah kita lewatin aja. Sama terminnya kita buat net 30. Oke, baru lagi maju Alex. Oke, alamatnya kita buat. Oke, langsung baru lagi aja. Oke, kita buat. Jadi kalau misalnya terminnya ini udah kita setting di awal, maka nanti kalau setiap kita buat nama saldo awal, lalu kita bikin apa transaksi terkait dengan customer ini akan terminnya otomatis net 30 begitu. Oke, sekarang supplier. Jadi kalau new aja langsung customer udah selesai tinggal klik aja ganti supplier gitu. Oke, supplier yang pertama. Seperti ini aja. Jadi nggak susah ya sebetulnya. Oke, kita buat juga terminnya 30. Net 30. Oke, baru lagi supplier berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau saya ada waktu akan saya coba jawab. Oke, seperti ini. Terkait inputnya, kalau misalnya ada kendala juga boleh ditanyain kenapa kalau untuk input data customer maupun suppliernya. Oke, ini dia udah terinput semuanya. Ini nama-namanya. Jadi kalau misalnya kita udah input ternyata ada kesalahan nama atau alamat, tinggal klik panahnya aja seperti ini ya untuk memperbaikinya. Selanjutnya kita akan input untuk saldo awal piutang ya. Saldo awal piutang ini ada tanggalnya. Cara input saldo awal piutang ya, setelah kita membuat nama customer supplier tadi, ini urutannya kan buat nama customer, supplier udah. Nah, turun ke bawah daftar saldo piutang. Untuk daftar saldo piutang, klik setup balance dan customer balance. Nah, kalau kita udah nginput saldo awal, maka ini dia. Udah sama nih totalnya. Jadi ini adalah berdasarkan yang kita input di account list tadi, ya. Di account listnya. Kalau misalnya kosong berarti mungkin belum. Tapi kalau merasa saya sudah menginput saldo awal misalnya di account receivable berarti kalau udah nginput seperti ini account receivable. Ini kan ada linknya. Nah, ini udah cocok nih linknya. Tapi kalau misalnya saya udah nginput nih, ternyata kok tadi nggak ada isinya. Mungkin link accountnya salah gitu. Oke, bisa jadi salah letak saldo awal di link yang berbeda. Ya, seperti ini. Nanti ini out of balance amount-nya harus 0. Oke, kita klik add sales. Lalu customer yang pertama, JBLX. Oke, tuh kalau kita udah setting di awal nih net 30 ya.
Oke, fakturnya kita masukin sini aja. Tanggalnya yang ini 25 bulan 11 2018. Saldo awalnya yang ini 34.100.000. Oke, record. Lanjut berikutnya. Ini dia salesnya udah. Lanjut berikutnya digital. Tanggalnya ininya dulu. Tanggalnya 29 ya. Tinggal diubah. Saldonya 28.600.000. Oke, lanjut lagi. Maju. Oke, ini kayak ini terminnya 0% 30. Oke. Kita cek terminnya. Nah, ini letaknya salah ya. Oke. Ini saya salah letaknya. Ini harus begini. Nah, oke, kalau memperbaikinya bisa di list cut. Tadi ya. Tadi adalah maju. Ini even nih dia. Ini salahnya. Balance due-nya. Oke, kita lanjut lagi input saldo awalnya. Tanggal 23 ya. Tanggalnya diubah. Jumlahnya 19.800.000. Oke, lanjut kita ke yang terakhir. Panen. Kita ketik aja P. Nah, oke. Kalau nggak kayak saya ngetik P, berarti klik ini, panah ini ya. Tinggal milih aja. Tanggalnya udah 24. Totalnya 3.300.000. Oke. Nah, harus ada seperti ini. Nah, ini dia ada 0. Out of balance amount 0. Ya, kalau nggak 0, cek aja mungkin kondisinya linknya salah. Berarti tinggal diperbaiki aja di link setup, link account, berarti yang bagian sales account. Oke, kalau udah sekarang kita udah selesai nih daftar saldo piutang. Sekarang saldo hutang dagang. Oke, kalau hutang dagang kita klik setup, balance, dan supplier balance. Tinggal klik add purchase. Ini langkahnya sama kok seperti input daftar saldo piutang, cuman bedanya ini di setup balance supplier. Kalau customer balance, kalau supplier ya supplier balance. Ini untuk kalau hutang ya. Pertama adalah sahabat, PT Sahabat. Nah, ini dia terminnya in given. Ini balance-nya 30. Sebentar. Ini udah bener kita settingnya. Oke, tanggalnya 23/11/2018. Saldonya 23.100.000. Oke. Lanjut berikutnya. Tanggal 20. Saldonya 17.600.000. Lanjut satu lagi. Ini in given. Oke, berarti sudah balance. Nah, seperti ini. Misal nih, saya sudah nginput nih saldo awal utang, ternyata ada kesalahan. Nah, cara memperbaikinya bisa seperti ini ya. Atau bisa dilihat di transaksi jurnal. Ya, bisa dilihat di all. Ini di all. Atau kalau hutang itu ada di purchase, kalau piutang itu di sales.
Nih, cara memperbaiki tinggal klik aja panahnya. Seperti itu. Ya, ini cara memperbaiki apabila kita salah pilih customer, saldo awalnya mungkin salah tanggal atau salah jumlahnya. Oke, kita lanjut lagi untuk berikutnya. Ini kan udah customer, supplier. Sekarang adalah daftar persediaan barang. Oke, kalau nginput persediaan barang, tadi kan kita udah cut file, input saldo awal, piutang sama hutang. Nah, sekarang persediaan barang. Untuk persediaan barang dagang, kita input nama barangnya dulu, baru saldo awalnya. Ini saldo awal nanti nginputnya di count inventory, bukan di item listnya. Sekarang kita bikin item listnya ya, perhatikan. Seperti ini, klik item list, new, lalu pilih item numbernya yang mana, yang ini nih. Kita ketik di sini, baru kita bikin namanya. Seperti ini. Kalau udah, dicentang ketiga-tiganya untuk soal perusahaan dagang pada soal latihan uji kompetensi kalian akuntansi. I buy berarti pasangannya adalah cost of goods sold, I sell adalah sales, dan inventory pastinya inventory, yaitu merchandise inventory. Oke. Jadi kalau saldo awal itu bukan letaknya di sini, tidak ya. Ini biarkan angkanya 1. Oke, ini kita buat unit. Ini kita buat VAT. Kalau misalnya mau buat NT boleh, nggak ada masalah. Kalau mau bikin NT ya. Cuman kalau kita bikin NT, nanti kan semua transaksi barang dagangan, pembelian dan penjualan itu ada pajaknya nih. Kalau kita sudah bikin VAT, otomatis barang tersebut sudah termasuk VAT-nya sudah ada di fakturnya. Tapi kalau NT, non-tax, berarti kita kalau ada transaksi penjualan atau pembelian barang ini ada pajaknya, berarti kita harus memilih NT menjadi VAT, gitu aja. Oke, kita bikin barang yang kedua. Tinggal new aja atau oke. Habis oke, langsung kita bikin baru, sama aja sih. Nah, oke. Namanya kita input. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau langsung new itu enaknya kita bikin item number sama nama, sisanya sudah ngikutin yang pertama. Oke. Ini nama barangnya udah. Tapi kalau misalnya, oh tadi nama barangnya ada yang kurang, tinggal diklik panahnya aja untuk memperbaikinya. Sekarang kita nginput saldo awalnya lewat count inventory. Oke, input barang yang pertama. Ini susunannya agak berubah, jadi dibaca ya. Yang DI berarti yang bawah ini, berarti ini 16. Ini yang 20. Ini cuma butuh ketelitian. Terus, adjust inventory kemana? Ke merchandise inventory. Nanti kalau misalnya di awal kita lupa pilih akun, berarti kolom account ini kosong. Jadi harus kita bikin merchandise inventory. Tanggalnya adalah 30 November. Kita ikutin ini aja ya. Kita buat tanggal 30 November 2018. Harganya ini dia. 16 itu yang harga 12.500.000. Yang 20 adalah 16 juta. 16 juta. Kita ketik ulang. Ini dia. Yang pertama 320, terus 200. Oke. Kita bisa juga melihat seperti ini. Ini totalnya 520 juta. Sama ya. Jadi untuk soal yang ini harus hati-hati. Yang mana ini kan susunannya HPP duluan baru DI. Nah, di komputer kita DI dulu baru HPP. Jadi kita harus diharapkan ketelitiannya. Oke, kalau udah record bisa dilihat di transaksi jurnal ya, mau menu apapun itu ada di transaksi jurnal. Lihat di bagian inventory. Ini dia. Kalau yang tadi kita input ada yang kesalahan, tinggal klik panahnya aja. Mungkin salah tanggalnya atau persediaannya. Kalau melihat keseluruhan yang ini. Oke, udah selesai untuk data awal kita. Kita sudah import akun, kita buat daftar akunnya udah, saldo awal piutang udah, saldo awal utang udah, persediaan udah. Sekarang kita mau input transaksi.
Oke, kita mulai dengan dokumen transaksi nomor 1. Dokumen transaksi nomor 1. Dokumen transaksi nomor 1 ini adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Ya, ini terjadi sih tanggal 1 Desember 2018 ya. Oke. Karena ini pembayaran gaji, ya, maka kita kliknya di banking dan spend money karena mengeluarkan uang ya, bukti pengeluaran kas. Pastinya di pojok atas ini adalah cash in bank. Tanggalnya kita ubah dulu, jangan sampai salah tanggal kita lupa ubah. Kalau nggak kita ubah, maka tanggal itu adalah tanggal hari ini. Oke, nomor cek boleh nomor cek ini atau nomor ini nggak ada masalah. Kita input di sini. Uangnya 2.500.000. Nah, sini saya harap memonya diisi ya. Memo itu diisi. Oke, kayak gini bisa diisi. Karena gaji November, kita menggunakan akun accurate expense atau expense payable. Utang beban. Record. Ya, ini dia. Kenapa menggunakan akun utang beban? Yang ini karena sudah dicatat di periode sebelumnya di bulan November, ada di sini. Oke ya. Oke, kalau udah lanjut ya. Lanjut dokumen transaksi nomor 2. Untuk dokumen transaksi nomor 2, ini voucher kas kecil. Di mana ini adalah untuk pembuatan brosur perusahaan untuk iklan ya, 675.000. Karena voucher kas kecil tetap menginputnya di banking dan spend money karena tidak ada kaitannya dengan barang dagangan. Tapi di pojok kiri atas kita diganti dengan petty cash. Nah, seperti itu. Oke, tanggal 2. Ini nomornya kita masukkan. Uangnya adalah 675.000 ya. Lalu keterangannya kita isi memonya. Akun yang kita gunakan, ini kan pembuatan brosur, berarti kita pakai advertising expense. Ini akun yang kita gunakan, pastikan tanggal, jumlah uang, dan pojok kiri atas kita diganti dengan petty cash karena voucher kas kecil kalau udah record. Nah, ini dia ada di sini. Kalau misalnya salah, oh ternyata saya lupa nih masih cash in bank, tinggal klik panah ini dan ubah sesuai dengan soal. Mungkin tanggalnya salah atau pilihannya banknya lupa diganti petty cash. Atau akunnya juga salah, bisa diperbaiki ya. Oke, lanjut ke dokumen nomor 3. Untuk dokumen transaksi nomor 3 merupakan bukti penerimaan kas. Di mana ini penerimaan kas dari JBLX untuk pelunasan faktur tanggal 25 November. Ya, karena ini pelunasan piutang ya dari customer kita yang berkaitan dengan penjualan barang dagang, maka menu yang kita gunakan adalah sales dan receipt payment. Oke, seperti ini. Customernya dipilih dulu. Tanggalnya diubah nih. Tanggal 3 bulan 12 2018. Uangnya 34.100.000. Nah, amount receipt-nya diisi. Nah, setelah amount receipt diisi, klik di amount apply sesuai dengan tanggal yang mau dilunasi 25 November. Kebetulan ini ada 1. Kalau lebih dari 1, pastikan aja tanggal untuk yang mana gitu. Ini diisi. Kalau kita nggak isi ini, misal nih nggak isi ini, dia akan pindah ke sini, finance change. Ini yang salah ya. Jadi harus ditaruh di amount apply dulu, enter, dan record. Oke, seperti itu. Oke, lanjut dokumen nomor 4. Untuk dokumen nomor 4 adalah voucher kas kecil yang terjadi tanggal 4 Desember. Ini pelunasan listrik sama telepon bulan November ya, berarti banking, spend money. Pojok kiri atas langsung diubah dulu petty cash tanggal 4
Ini dia seperti ini. Totalnya 975.000. Kita buat pembayaran listrik dan telepon November. Akun yang kita gunakan adalah Expensable, hutang beban. Record. Ini dia, udah kita input ya. Lanjut dokumen nomor 5. Tekan input dokumen nomor 2 maupun 3 atau 4. Jika ada kendala boleh tulis ya di kolom komentar. Mungkin bisa saya bantu. Oke, kita lanjut ya. Dokumen nomor 5. Dokumen nomor 5 merupakan penjualan secara kredit. Ini kan nama perusahaan yang lagi kita kerjain. Ini nama customer-nya. Jadi kan penjualan. Ini totalnya 286 juta. Karena penjualan nginputnya di menu sales ya, enter sales, layoutnya diganti kan ada barangnya item. Pilih customer digital. Nih otomatis nih terminnya terisi karena kita nginputnya tadi ada tuh langsung kita perbaiki detailnya ya untuk terminnya. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya ini. Yang di menit yang depan. Oke, lalu invoice kita isi. Tanggalnya diisi. Ya, tanggal sih yang pasti harus diubah terlebih dahulu. Oke, 9. Itemnya adalah HPP. Pakai tab bisa nih. 18 juta diketik. Oke, 7. Harga 14 juta. Oke, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau waktu nginput item barangnya kita udah bikin VAT, teksnya ini otomatis VAT. Tapi kalau NT itu otomatis NT. Tapi kalau misalnya mau bikin NT nggak masalah. Jadi waktu ketemu transaksi seperti ini kan udah ada PPN. Ya tinggal kita ubah aja VAT di pojok kanan ini. Nah, apa yang udah kita kerjakan ini harus sama seperti ini. Ini PPN-nya 26 juta. Ini harganya totalnya sama nih. Nah, kalau mau lihat jurnalnya bisa dilihat, ini dia jurnalnya. Ya. Oke, kalau udah boleh di-record. Bisa dilihat di transaksi jurnal ya. Di bagian sales atau all. Kalau ada kesalahan tanggal, tinggal diperbaiki panahnya ini. Oke, kalau udah lanjut dokumen 6. Kita lanjut saja. Dokumen 6 ini bukti pengeluaran kas yang terjadi tanggal 6 Desember untuk pelunasan hutang ke PT Margonda. Oke. Kita klik purchase lalu pay bill. Pilih nama suppliernya, tanggalnya diubah. Oke, angkanya 28.600.000. Kita buat nomor ini aja di sini. Langsung amount apply. Record. Oke, lanjut dokumen 7. Dokumen 7 ini penjualan secara kredit. Berarti sales enter sales. Dari mana tahu penjualan? Karena ini adalah nama dari customer. Oke, digital. Oke, tanggalnya tanggal 6. Oh, sebentar. Ini bukan penjualan, tapi ini retur ya. Ini retur penjualan. NK, nota kredit ya. Di sini sih nggak disebutin retur penjualan. Ini retur penjualan ya. NK itu nota kredit. Ini retur penjualan dari Digital Elect. Tadi kan di sebelumnya nih, dokumen 5, ini kan Digital Elect beli barang nih ke Udi Buana. Terjadilah penjualan kredit. Nah, di dokumen 7 ini diretur barangnya. Totalnya adalah 55 juta. Nah, kalau untuk retur inputnya kayak gini ya. Pilih buat tanggal dulu. Lalu kalau retur barangnya dikasih min kalau kalau bentuknya item.
Ini barang pertama adalah HPP. Disesuaikan dengan ini. Bukan hanya enter sales ya, kalau retur itu ada 2 proses. Ya, perhatikan. Oke, ini udah sama nih ya. Udah sama. Ini tampilannya. Udah sama nih kayak gini, udah pasti tanggal, udah cocok. Oke. Kalau retur, sebenarnya kalau retur itu terminnya kita bikin aja COD. Nih. Ya. Kalau retur nih item, kalau layout item dikasih min barangnya. Kalau udah record ya, ini belum selesai untuk retur, klik register. Kalau udah logout, kalau udah close seperti ini, maka kliknya sel register. Tapi kalau masih di dalam, kliknya adalah register. Nah, lalu karena retur, harus kita klik di retur and credit. Karena masih hutang, maka klik apply to sell. Tanggalnya diubah, tanggal 7. Nah, kayak gini. Taruh di sebelahnya tanggal 6. Oke. Kalau misal, ini kan tanggal 6, harusnya tanggal 7 salah. Tinggal klik panahnya, perbaiki dulu tanggalnya, diubah. Jadi kalau salah bisa diperbaiki. Oke. Ulang lagi, apply to sell, tanggalnya diperbaiki tanggal 7. Ini kan ada 2, 1 29 November, 1 tanggal 6. Kita retur yang untuk tanggal 6, jadi taruhnya di amount apply yang tanggal 6. Seperti ini. Kalau nggak kita isi, dia pindahnya ke financial change record. Ini dia jurnalnya. Ada 2. Kalau misalnya mau diperbaiki, mungkin kalau salah tanggal, ini dihapus dulu, ulang lagi registernya. Kalau salah tanggal ya, itu caranya. Lanjut ke dokumen nomor 8. Dokumen nomor 8 ini adalah voucher kas kecil yang terjadi tanggal 9 Desember. Oke, karena kas kecil kita kliknya di banking dan spend money. Pojok kiri atas diganti petty cash. Oke, tanggalnya tanggal 9. Jangan lupa tanggal. Oke, nomornya kita isi. Jumlah uangnya adalah 900.000. Kita buat pembelian perlengkapan toko. Pembelian perlengkapan toko maka akan masuk ke akun Store Supplies. Ya, karena kita pendekatan harta saja, jadi pakai Store Supplies. Oke, udah. Lihat di jurnal yang ini. Oke, dokumen 9. Dokumen 9 bukti pengeluaran kas untuk pelunasan hutang kepada PT Sahabat Jaya yang tanggal 23 November. Berarti pakai menunya adalah purchase dan pay bill. Kita pilih namanya PT Sahabat Jaya. Tanggal 9 Desember. 23.100.000. Oke. Kayak gini. Dan record. Lanjut dokumen 10. Ini pembelian ya, dokumen 10. Berarti menunya purchase dan enter purchase. Oke, kayak gini. Terminnya kita isi net 30. Tanggal diubah sesuai dengan soal. 10. Layoutnya adalah item. Oke. Barangnya adalah 11 yang HPP. Nah, jangan sampai salah pilih ya. 16 juta harganya. Lalu yang kedua adalah 10 yang DI. DI apa DI? Oke. Ini DL ini. Oke, 12.500.000. Oke. Kalau udah sesuai, maka record. Kita mau ubah misalnya namanya ini kan DL.
Tadi kita input DI misalnya. L-nya kecil, oke, kita mau ubah jadi besar juga bisa di sini. Oke. Ini yang udah kita input tadi di purchase tanggal 10. Tuh, oke ya. Oke, kalau udah lanjut lagi ya, dokumen 11. Oke, dokumen 11. Dokumen 11 ini merupakan retur nih. Ini retur pembelian karena ini nama dari supplier kita ya. Terkait dengan yang ini tanggal 10. Dokumen 10 juga. Oke. Purchase dan enter purchase, pilih nama apa namanya? Suppliernya. Oke, tanggalnya tanggal 11. Ini NK1. NK. Karena retur, prosesnya kayak sih sama seperti retur penjualan tadi. Kasih min kuantitinya. Yang HPP, harganya 16. Lalu min 2 yang DL. Oke, harganya 12.500.000. Ini totalnya sama nih. Oke, kalau udah sama record dan ke register di return and debit. Apply to purchase. Ini untuk retur. Kalau kita tadi yang dokumen sebelumnya retur penjualan bisa, pasti ini bisa. Sama kok langkahnya ya. Maka ini tanggal 11 bulan 12 2018. Oke, taruh di amount apply dan record. Ini sudah kita kerjakan. Ini dia. Ya. Oke, kalau udah lanjut ke dokumen 12. Boleh, dokumen 12 ini bukti penerimaan kas, yaitu pelunasan dari Digital Alex. Oke, sales dan receipt payment sesuai dengan soal. Pilih Digital Alex. Dan kita buat tanggal 12 Desember 2018. Angkanya seperti soal, 180.400.000. Taruh di tanggal 6. Kayak gini aja. Kalau udah record. Lanjut dokumen 13. Dokumen 13 ini nota kontan, berarti penjualan tunai. Oke, penjualan tunai enter sales. Kita buat namanya penjualan tunai. Oke, pakai klik aja easy add. Udah otomatis. Tanggal 13. KN1. 7 yang HPP. Harga 18 juta. Lalu 8 yang DL. Harga 14.500.000. Nih. Sama 266.200.000. Karena dia tunai, P2D-nya kita isi. Nah, seperti ini. Dan record. Kalau misalnya P2D-nya lupa, tenang aja. Ini kalau P2D-nya ingat, langsung penerimaan uangnya udah ada di sini, cash in bank-nya. Tapi saya lupa nih, misalnya langsung aja isi payment, dipilih nama customer-nya gitu. Oke, demikian video kita kali ini ya. Sampai dokumen transaksi nomor 13. Nanti kita sambung lagi di video bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video bagian kedua untuk soal UD Buana menggunakan komputer akuntansi, yaitu aplikasi My Accounting atau ABSS Accounting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.